Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur sekali kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada kesempatan kali ini kita dapat kembali bersama-sama duduk untuk belajar mengenai agama Allah taala ini. Sesungguhnya hati yang ridho dengan sepenuh ridho memahami hakikatnya, maka akan mudah untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab segala sesuatu yang merupakan nikmat dari Allah ini tidaklah dapat dicapai kecuali semata-mata karena kemurahan Allah taala. Karena itu penting sekali bagi kita untuk memahami tentang syukur yang sebenar-benar syukur. Mari kita berbincangkan tentang syukur ini. Tafadhal. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah mabad. Kita lanjutkan baca kitab A'malul Qulub karya Fadilatul Syekh Muhammad Shaleh Al-Munajjid hafizahullah ta'ala. Kita masuk di pembahasan baru yaitu asy-syukur. Qala musannif hafizahullah ta'ala, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Famanzilatus syukri min a'lal manazili. Beliau, kedudukan syukur ini termasuk salah satu kedudukan yang sangat tinggi. Wa huwa nisful iman. Syukur ini adalah setengah dari iman. Wa qad amarallahu bihi. Allah perintahkan kita untuk bersyukur. Wa naha an didihi, dan Allah larang dari kebalikan syukur, yaitu kufur. Wa asna ala ahlihi, dan Allah puji orang yang bersyukur. Wa wasafa bihi khawasa khalqihi, dan Allah sifati orang yang bersyukur itu dengan atau sebagai makhluk yang khas, yang khusus, memiliki keistimewaan. Wa ja'alahu ghayata khalqihi wa amrihi, dan Allah jadikan hamba yang bersyukur itu sebagai hamba atau makhluk yang tertinggi. Wa wa'ada ahlahu bi ahsani jazaihi, dan Allah janjikan orang yang bersyukur, hamba yang bersyukur dengan sebaik-baik balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'alahu sababan lil mazidi min fadlihi, dan Allah jadikan syukur itu sebagai sebab bertambahnya karunia Allah Subhanahu wa taala kepada hamba yang bersyukur tersebut. Wa kharisan wa hafidan li nikmatihi, dan Allah jaga sebagai Allah jaga dengan nikmatnya, atau sebagai bentuk penjagaan terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa akhbara anna ahlahu humul muntafi'una bi ayatihi, dan Allah berikan kabar, Allah informasikan bahwasanya hamba yang bersyukur mereka itu adalah orang yang muntafi'un, itu orang yang mengambil manfaat, mendapatkan manfaat bi ayatihi, dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Nas'alullaha an nakuna min ahlihi, dan kita memohon pada Allah agar Allah jadikan kita termasuk dari kalangan hamba yang bersyukur. Dan beliau awali pembahasan setelah muqaddimah dengan membahas ta'rif, definisi syukur. Asyukru fil lughah. Syukur menurut definisi bahasanya. Asyukru huwa al-i'tirafu wal ihsanu. Al-i'tirafu bil ihsani. Syukur adalah al-i'tiraf, yaitu al-iqraru bil syai', itu menampakkan, mengikrarkan sesuatu, bil ihsan, dengan cara yang baik. Itu menampakkan sesuatu dengan cara yang baik. Wa nasruhu yaitu tasawur an-nikmat wal idharuha, yaitu menampakkan nikmat. Jadi mengikrarkan sesuatu yang dia terima dengan cara yang baik dan menampakkan nikmat tersebut. Yuqala syakara yashkuru syukran wa syukuran wa syukranan. Ini adalah tasrifnya. Kemudian dimutaatikan dengan dirinya sendiri. Maksudnya syukur ini sesuatu yang lebih dari sesuatu yang lazim, yaitu dimutaatikan dengan lam, fatakulu, maka engkau katakan syakartuhu wa syakartu lahu,
aku bersyukur, aku mensyukurinya atau aku bersyukur padanya. Wakilah dikatakan ta'diyatuhu billami afsahu, maka memutaatikan dari yang lazim menjadi mutaati itu dengan lam itu lebih fasih, yaitu wa syakartu lahu, aku bersyukur padanya, itu lebih fasih kata beliau. Jadi syukur ini adalah kata kerja yang membutuhkan objek atau maf'ul bih, sehingga dikatakan wa syakartu lahu, aku bersyukur padanya. Wa tasyakkara lahu maknanya adalah syukruhu, dan bersyukur padanya maknanya adalah bersyukur padanya, syukruhu, syukur padanya. Wa rajulun syakurun, lelaki yang bersyukur maknanya adalah kasirun syukri, banyak syukurnya. Syakur maknanya adalah kasirus syukri. Wa syukranu khilaful kufron, adapun syukron itu maknanya adalah sesuatu yang berbeda atau menyelisih kufran. Dan wa syukru aidon huwa duhuru asaril ghodai fi jismil hayawan. Nah, syukur ini juga bermakna duhuru asaril ghoda, nampaknya pengaruh dari makanan, fi jismil hayawan, dalam atau pada badan binatang. Wa syakuru minad dawab, dikatakan ada binatang yang syakur, itu adalah alladzi yusminu alal alfi qalili, yaitu dia atau binatang itu yang yusmin itu berlemak, gemuk, ala alfi qalili, alfi yaitu to'am, jadi binatang itu gemuk meskipun diberi makan yang sedikit, maka binatang yang seperti itu disebut syakur minat dawab, binatang yang syakur. Benar ya. Jadi nanti kesimpulannya di bawah. Jadi beliau membawakan makna-makna ini, terus bahwa maknanya ini syukur itu adalah sesuatu yang tumbuh, yang berlebih gitu. Wa istakarat as-sama'u, kemudian dikatakan istakarat sama'u, langit itu istakarat maknanya adalah istada waqa'u matoriha, yaitu hujannya itu deras sekali, menumpahkan hujan yang deras sekali. Wa askara ad-dar'u wastakara, kemudian dar'u itu adalah madarul laban, tempatnya susu. Kalau di binatang ternak ya yang biasa diperah, kantong susunya. Nah, disebut askara ad-dar'u itu adalah imtila'ul labanan atau imtala'a labanan, penuh dengan susu. Fa ma'ani syukri taduru haula ziyadati wan nama, maka makna-makna syukur ini berkisar, berporos sekitar ziyadah, sesuatu yang bertambah, wan nama, sesuatu yang tumbuh. Jadi kalau disebutkan kata syukur, maka konotasi maknanya adalah menunjukkan sesuatu yang ziyadah, yang bertambah, lebih dari yang lazim, dan sesuatu itu tumbuh. Itu makna syukur. Karena nanti ketika kita membahas apa perbedaan alhamdu dengan syukur, kita ketahui itu. Kalau alhamdu itu yang lazim sesuai dengan kadarnya, tetapi begitu masuk syukur maka tambahannya itu banyak. Jadi memang sesuai dengan la in syakartum la azidannakum. Dan itu la azidannakum ditekankan loh, la azidannakum, sungguh benar-benar kami akan tambah. Iya. Belum tahu sakilah. Itu dari makna lughahnya. Kemudian asyukru fi istilah, syukur dari makna istilahnya. Asyukru fi istilah huwa al-ijtihadu fi badli ta'at. Dari sisi istilah, syukur itu adalah ijtihad, upaya yang sungguh-sungguh, fi badli ta'at, dalam mengupayakan ketaatan. Ma'a ijtinabil maksiat, dan disertai dengan menjauhi maksiat. Fisirri wal alaniyah, baik secara rahasia ketika dia sendirian, diam-diam, ataupun secara terang-terangan. Ini secara istilah, yaitu bersungguh-sungguh dalam mengupayakan ketaatan dan menjauhi maksiat, baik secara rahasia maupun terang-terangan. Wa qala ba'duhum, sebagian dari ulama mengatakan asyukru, syukur itu adalah huwa al-i'tirafu bit taksiri fi syukril mun'im, yaitu i'tiraf,
Iqrar menampakkan bitaksir sesuatu yang sedikit, fi syukril mun'im itu dalam bersyukur kepada yang memberi nikmat. Sesuatu yang kita terima sedikit tapi itu dinampakkan dengan luar biasa kepada yang memberi nikmat. Diikrarkan, kemudian diekspresikan dengan penuh kegembiraan. Nah, ini adalah makna syukur. Makanya dikatakan bahwa syukur itu maknanya ada ziyadah, sesuatu yang berlebih, sesuatu yang tumbuh. Wa qala al-Fira, asyukru ma'rifatul ihsan. Syukur itu adalah ma'rifatul ihsan, mengetahui kebaikan. Wa tahaddus bihi, dan takallam, yaitu mengucapkan, mendohirkan, menyebut-nyebutnya. Ya. Kita tahadus bin ni'mah, menyebut-nyebut nikmat. Dan wasyukru idan, oleh karena itu syukur itu adalah zuhuru asaril ni'amil ilahiyah alal abdi, yaitu nampaknya jejak, nampaknya pengaruh nikmat ilahiyah atas orang hamba, itu syukur. Dan penampakannya itu ada di 3 tempat. Fi qalbihi, di dalam hatinya imanan, itu nampak dengan adanya iman. Wa fi lisanihi hamdan wasanaan, dalam di lisannya itu muncul pujian kepada al-mun'im, yaitu pada Allah Subhanahu wa taala yang beri nikmat. Wa fi jawarihi, dan di anggota badannya ibadatan. Rasa syukur itu terekspresikan dalam bentuk ibadah dan taatan, ketaatan. Ini indikasi seseorang itu dia bersyukur, yaitu melibatkan 3 hal ini, 3 area ini, di hatinya, di lisannya, dan di jawarih atau anggota badannya. Dan al-farqu bainal hamdi wa syukri, perbedaan antara alhamdu dan syukur. Alhamdu huwa as-sana'u bil qawli alal mahmudi. Alhamdu itu adalah pujian dengan ucapan yang ditujukan kepada al-mahmud, yaitu yang terpuji. Bi sifatihi al-lazimah wal muta'atiyah, dengan sifat yang lazimah, sifat yang subut padanya, wal muta'ati, dan sesuatu yang dilebihkan. Jadi memang sudah ada pada yang disyukuri, yang dipuji itu ya. Ya. Jadi kalau di bacaan sholat itu kan ada Allahumma walakal hamdu hamdan kasiran thayyiban mubarakan fih mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil amma bainahuma wa mil amma syi'ta min syai'in ba'du. Nah, itu kan sebenarnya kita bersyukur tapi kemudian disifati dengan sesuatu yang lebih gitu loh. Sepenuh bumi, langit dan bumi, sepenuh apa yang di antara langit dan bumi, dan setelah itu apa yang engkau kehendaki, karena saking tidak bisa menyebutkan gimana ini memberikan mengekspresikan syukur, maka ujung-ujungnya dikembalikan, terserah jenengan Allah, yang mana yang jenengan kehendaki, kita memuji dengan itu. Jadi takdiyah, ada unsur lebihnya di sana. Amma syukru, adapun syukur, fa innahu yakunu bil lisan. Nah, syukur itu dengan lisan. Kalau yang tadi kan qaul, ucapan, pujian, pengertian. Nah, ini kalau syukur itu dia manifest muncul dengan lisan, wal jinan, dan hati, wal arkan, dan anggota badan. Walakinnahu la yakunu illa ala sifatil muta'atiyah, dan tidak bisa tidak kecuali itu di atas sifat muta'atiyah, sesuatu yang dilebihkan pada Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang dilebihkan. Walhamdu la yakunu illa bil qaul, pujian itu tidaklah terjadi kecuali dengan ucapan. Amma syukur, adapun syukru, syukur, fayakunu bil qaul, maka itu terjadi dengan ucapan, wal fi'li, dan perbuatan, wal qalbi, dan hati. Walhamdu yakunu bi sifatil lazimah kal jamal wal muta'atiyah kal ihsan. Pujian itu terjadi atau mewujud dengan sifat yang lazimah, misalnya indah gitu, cantik, indah gitu. Wal muta'atiyah, dan sesuatu yang berlebih, yang dilebihkan, yaitu kal ihsan, kebaikan. Wa amma syukru, adapun syukur, fala yakunu illa ala sifatil muta'atiyah. Adapun syukur itu tidak terjadi kecuali di atas sifat muta'atiyah saja, kal ihsan.
Jadi sesuatu yang lebih dari sekedar sifat lazimah. Waqat yang kullu minhuma mauqi al-akhar. Kadangkala antara alhamdu dengan syukur itu saling menempati. Kadang pujian itu disebutkan sebagai wujud ekspresi syukur. Wakilah maka dikatakan yudha'ul hamdu maudhi'a syukri wala yudha'u syukru maudhi'a alhamdu. Alhamdu itu diletakkan pada kedudukan, maksudnya pada tempat syukur. Jadi kita mengucapkan alhamdulillah itu adalah bagian dari syukur. Akan tetapi syukur itu tidak bisa diletakkan di tempat pujian itu. Karena masih ada syarat tadi ya, qalbiyah dan fi'liyah. Jadi syukur itu bagian alhamdulillah, mengucapkan alhamdulillah, pujian pada Allah bagian dari syukur. Adapun syukur itu tidak bisa tidak bisa hanya disebut alhamdulillah karena memiliki kelengkapan yang lebih gitu. Kita sampai ke ini ya, muta'alliqat syukur di poin pertama saja, syukur bil qalbi. Muta'alliqat syukur, muta'alliqatus syukri, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan syukur. Lima arafna ana syukra. Setelah kita mengetahui bahwasanya syukur itu adalah uquful qalbi ala mahabbatil mun'im, yaitu lazimnya, senantiasanya hati itu cinta di atas kecintaan kepada yang memberi nikmat. Syukur itu adalah uqufu, yaitu luzumu, senantiasa hati ini berada di atas kecintaan kepada al-mun'im, yaitu pada Allah Subhanahu wa taala. Wal jawarihi ala ta'atihi, kemudian anggota badan ini senantiasa berada di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa jiryani lisani bi dzikrihi, kemudian lisan ini mengalir menyebut-nyebut Allah Subhanahu wa taala. Wasana'i alaihi, memuji-muji Allah Subhanahu wa taala. Arafna anna syukra yata'allaku bisalasati umurin, maka kita ketahui bahwanya syukur itu terikat dengan 3 perkara. Yang pertama al-qalbu wal lisanu wal jawarih. Asyukru bil qalbi, syukur dengan hati. Asyukru bil qalbi huwa ilmuhu bi annallaha huwal mun'imu bi kulli ni'amillati yataqallabu fiha. Jadi bersyukur dengan hati adalah hati itu mengetahui bahwasanya Allah adalah al-mun'im, yang memberi nikmat, bi kulli ni'ami, dengan seluruh nikmat. Setiap nikmat itu berasal dari Allah. Allati yataqallabu fiha, yang kemudian hati itu berbolak-balik di dalam hati itu. Maksudnya dia sangat paham bahwa segala sesuatu yang berupa nikmat itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ba'dun nas yunsibul ni'ma liman a'tahu iyaha. Sebagian orang itu dia menisbatkan nikmat itu hanya kepada yang memberi saja. Nikmat yang dia terima itu hanya dinisbatkan kepada orang yang menjadi wasilah nikmat itu. Sebagian orang sikapnya begitu. Min ghaniyin, yaitu berupa kekayaan, au wajihin, atau kedudukan, wa yunsallahu alladzi a'ta al-ghani likai yu'tihi, dan dia melupakan Allah yang memberikan kekayaan atau memberikan orang yang kaya sehingga bisa memberi padanya. Ketika seorang itu diberi harta misalnya oleh orang kaya atau diberi hadiah, maka dia itu hanya bersyukur pada orang tersebut dan dia melupakan Allah Subhanahu wa taala yang memberi orang yang telah memberi dirinya. Wal ghaniyu mujarradu wasilatin, kekayaan atau orang yang kaya itu semata-mata hanyalah wasilah. Wal mu'ti haqiqatan, adapun yang memberi secara hakiki huwa Allah, dia adalah Allah. Wa nasu, dan manusia, walil asfi, sayangnya, yaskuruna al ma'bar, dia itu hanya bersyukur pada al ma'bar, yaitu mabaina sifataini, sesuatu yang terletak antara dirinya dengan Allah sebenarnya. Ma'bar itu jadi perantara. Jadi dia sayangnya hanya bersyukur kepada orang yang menjadi perantara nikmat Allah. Wala yaskuruna al-masdar,
dan tidak bersyukur kepada yang menjadi sumber nikmat tersebut. Walidhalika, oleh karena itu, minal muhimmi fi tarbiyatil atfali an yu'arrafu min aina ja'at an ni'am. Oleh karena itu, termasuk hal yang penting dalam pendidikan anak-anak adalah anak-anak itu dikenalkan dari mana datangnya nikmat itu. Wa anna Allah Ta'ala huwa masdaru rizki. Bahwasanya Allah Ta'ala adalah sumber dari rizki. Wa yunsi'ul atiflu syakiran rabbihi. Sehingga anak itu ditumbuh kembangkan dalam keadaan bersyukur kepada Rabb-nya. Ketika dikenalkan dari mana asal rizki, maka dia akan tumbuh kembang dengan keadaan atau dalam keadaan bersyukur kepada Rabb-nya. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ya ayuhan nas, wahai manusia, wahai sekalian manusia, udhkuru nikmatallahi alaikum. Ingatlah kalian pada nikmat Allah yang Allah berikan pada kalian. Hal min khaliqin ghairullah. Apakah nikmat itu berasal dari pencipta selain Allah? Yarzuqukum, yang memberi kalian rezeki, minas sama'i, dari langit, wal ard, dan bumi. La ilaha illahu, tiada ilah yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah. Fa anna tufakun. Sayangnya tufakun, yaitu tasarrifuna an tauhidihi. Sayangnya kalian itu berpaling dari mentauhidkan Allah. Jadi ini istifham inkari. Bertanya tapi sebenarnya untuk mengingkari apakah rezeki ini berasal dari dia yang menciptakan selain Allah gitu. Yang jelas tidak gitu. Tapi sayangnya kalian tuh sudah tahu itu tapi malah berpaling. Wa ba'da hadhil ma'rifat. Nah, setelah makrifat ini, fa'ala syakir, maka wajib atas orang yang bersyukur an yuhibba al-mun'ima wal mutafaddala alaihi. Maka wajib bagi orang yang bersyukur itu mencintai dia yang memberi nikmat dan telah memberi karunia kepadanya, memberi karunia kepadanya. Bin ni'amid dhahirah, dengan nikmat yang nampak lahiriah, wal batinah, dan yang di dalam hati, yaitu berupa ketenangan, dan termasuk syukur itu sendiri, dia bisa bersyukur adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah alam, mungkin itu kita baca begini, mudah-mudahan bermanfaat. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dikaruniai oleh Allah Ta'ala kefahaman dan dapat mengambil faedah, dapat mengamalkan, dapat menerapkan ini pada diri kita, keluarga kita. Begitu pula tadi juga disebutkan dalam mendidik anak-anak kita. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.